Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kalimat bumi itu bulat bisa kita nilai benar, tapi kalau ada yang bilang, tolong ambilin buku itu. Nah, itu kan nggak bisa kita bilang benar atau salah. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas alat ukur yang dipakai dalam ilmu mantik buat membedah hal-hal kayak gini. Namanya konsep al-qadiyah. Coba deh, kita berhenti sejenak dan renungkan. Dari semua obrolan, tulisan, dan ucapan yang kita dengar setiap hari, gimana sih sebetulnya cara pikiran kita memilah mana kalimat yang memang punya nilai benar atau salah, dan mana yang cuma sekedar perintah, pertanyaan, atau mungkin harapan? Nah, inilah inti dari apa yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fondasinya dulu, terus kita definisikan apa itu al-qadiyah, lihat wujudnya ada apa aja, pahami arti benar dan salah menurut logika, batasi lingkupnya, dan terakhir kita tutup dengan poin-poin paling penting. Siap? Yuk kita mulai. Gini deh, bayangin seorang arsitek. Dia butuh batu bata kan buat bangun gedung? Nah, para ahli mantik juga sama. Mereka punya satu unit dasar buat membangun dan menganalisis sebuah argumen. Batu bata intelektual inilah yang kita sebut sebagai al-qadiyah. Yuk kita kenalan lebih dekat sama si batu bata ini. Jadi, apa sih sebenarnya al-qadiyah ini? Mungkin kedengarannya kayak kata biasa aja ya. Tapi dalam dunia ilmu mantik, kata ini punya definisi yang super presisi dan kuat. Definisi inilah yang jadi kunci buat membuka semua pemahaman kita selanjutnya. Oke, definisinya adalah hiya qaulun yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Mungkin kelihatannya sederhana ya. Eits, jangan salah. Setiap kata di dalamnya itu dipilih dengan sangat teliti dan punya makna yang dalam banget. Sekarang, ayo kita bedah definisi ini kata per kata. Pertama, ada kata qaul. Ini artinya kita lagi ngomongin sebuah kalimat yang utuh dan punya makna. Contohnya, langit itu biru. Kalau cuma bilang langit doang, tanpa ada keterangan apa-apa, itu bukan qaul dalam konteks ini. Jadi, itu bukan qadiyah. Lanjut ke bagian kedua, ini nih jantungnya. Yahtamilu asy-sidqa wal kadhiba. Inilah saringan utamanya. Kalimat kayak, besi akan memuai kalau dipanaskan, itu jelas bisa kita nilai benar atau salah. Tapi gimana dengan kalimat perintah? Bacalah buku ini. Perintah itu bisa disebut benar atau salah nggak? Tentu nggak kan? Nah makanya sebuah perintah itu bukan qadiyah. Dan yang terakhir, ini bagian yang paling penting. Lidzatihi. Artinya, potensi benar atau salah itu nempel di kalimatnya itu sendiri. Nggak ada hubungannya sama siapa yang ngomong. Kalimat Jakarta adalah ibu kota Indonesia itu ya benar pada dirinya sendiri. Mau yang ngomong seorang profesor atau seorang pembohong sekalipun. Yang kita nilai itu informasinya, bukan siapa pembawa informasinya. Oke, setelah kita paham definisinya, ada hal menarik lain nih. Ternyata, qadiyah ini bisa ada di dua alam yang berbeda. Satu, sebagai ide yang masih sunyi di dalam pikiran kita, dan satu lagi sebagai kata-kata yang terucap dan bisa didengar. Yuk kita lihat bedanya. Jadi, ada yang namanya al-qadiyah al-ma'kulah. Ini tuh proposisi atau pemikiran yang baru terbentuk di benak kita. Misalnya pas tiba-tiba kepikiran, hari ini cuacanya cerah. Nah, begitu kita ucapkan dengan lisan, wah, hari ini cuacanya cerah. Dia berubah jadi al-qadiyah al-malfudhah. Idenya sama persis, cuma yang satu masih di dalam, yang satu udah di luar. Dari tadi kan kita bolak-balik nyebut kata benar dan salah, tapi apa sih sebetulnya makna dua kata ini dalam ilmu mantik? Definisinya di sini tuh bukan sesuatu yang rumit atau filosofis banget, justru sangat lugas dan objektif. Kebenaran atau as-sidq itu simpelnya adalah ketika ucapan kita cocok dengan kenyataan. Jadi kayak cermin gitu. Kalau kita bilang salju itu dingin, dan pada kenyataannya salju memang dingin, ya berarti ucapan itu benar. Sesederhana itu. Sebaliknya, kedustaan atau al-kadzib itu terjadi ketika ada benturan antara ucapan dan realitas. Nggak cocok, gitu. Jadi kalau ada yang bilang matahari terbit dari barat, ucapan itu jelas salah, karena bertentangan langsung dengan fakta alam yang kita semua tahu. Nah, sekarang waktunya kita gambar garis batasnya. Setelah paham definisinya, penting banget buat kita tahu jenis kalimat apa aja sih yang masuk kategori qadiyah dan mana yang jelas-jelas di luar kategori itu. Ini bakal bikin cara berpikir kita jadi jauh lebih tajam dan terstruktur. Nah, ini poin yang menarik banget. Bahkan kalimat yang udah pasti kita tahu kebenarannya, kayak api itu panas, atau yang udah pasti salah, kayak salju itu panas, dua-duanya tetap dianggap sebagai qadiyah. Mungkin ada yang nanya, loh kok bisa? Kan udah jelas jawabannya.
Jawabannya balik lagi ke definisi kita tadi, karena sifat benar atau salah itu melekat pada struktur kalimat itu sendiri, meskipun hasilnya udah jelas banget buat kita. Bagian ini ngejelasin alurnya dengan sangat baik. Jadi, para ahli mantik itu membagi ucapan jadi beberapa jenis. Kita mulai dari ucapan yang tersusun, terus dibagi jadi sempurna dan gak sempurna. Kita fokus ke yang sempurna, yang kemudian dibagi lagi jadi insya'i dan khobari. Nah, kalimat insya'i, kayak perintah atau doa, itu nggak bisa dinilai benar atau salah. Hanya kalimat khobari yang membawa sebuah informasi atau berita yang bisa dinilai. Jadi kesimpulannya, Kaldiah dalam ilmu mantik itu ya kalimat berita. Oke, kita udah menempuh perjalanan yang cukup jauh nih. Sekarang, ayo kita ikat semua benang merah yang udah kita pelajari. Kita rangkum ciri-ciri esensial dari sebuah qadhiyah biar pemahaman kita makin mantap. Jadi intinya ada di 3 pilar emas ini. 1. Harus berupa ucapan yang utuh atau kalimat lengkap. 2. Harus punya potensi untuk dinilai benar atau salah. Dan 3. Potensi itu harus datang dari dalam kalimat itu sendiri, bukan dari siapa pembicaranya. Ingat 3 elemen ini dan insya Allah hakikat dari konsep Al-Qadhiyah udah ada dalam genggaman. Sebagai penutup, kita akhiri dengan satu pertanyaan buat menguji pemahaman kita semua. Berdasarkan semua yang udah kita bahas, kira-kira sebuah kalimat doa seperti, "Ya Allah, mampunilah dosa hamba," bisa nggak ya kita nilai sebagai benar atau salah dari sudut pandang logika? Coba renungkan jawabannya. Ini bakal bantu kita buat mempertegas batas-batas berpikir logis yang benar. Terima kasih banyak sudah menyimak.